Halo pemirsa, selamat siang. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 13 Juli 2022. Dan hari ini ada satu agenda acara persidangan, yaitu kasus masalah pemberhentian perangkat desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan bagaimana nanti bersama Bang Kumis untuk meliput acara khusus dalam persidangan ini dari Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Nama saya Dr. Kriswanto, SH, SE, MM, MH, SMSI. Nah, Pak, untuk acara hari ini Bapak ditunjuk sebagai... Saya sebagai ahli. Nah pemirsa, tiba saatnya usai ketiga saksi fakta yang dihadirkan kuasa hukum penggugat memberikan keterangan di persidangan dalam kasus pemberhentian perangkat desa Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan saatnya mari kita simak bersama-sama keterangan ahli. Beliau seorang dosen pasca sarjana di Universitas Matlaul Anwar, Dr. Kriswanto, SH, SE, MH, MSI. Silakan Bapak jawab apa yang kami tanyakan. Nama? Kriswanto. Tempat tanggal lahir? 15 November 2019. Misalnya laki-laki ya. Alamat? Alamat dan Tegal RT 03 RT 01 dari Serang. Agama Islam ya. Kabilan kawin. Pekerjaan sebagai apa itu Pak? Dosen. Sebagai dosen. Kalau sini kami ini ada 3 tugas dari program pasca sarjana Universitas Matlaul Banten ya Pak ya. Nah, jabatan saudara sebagai apa nih dosen? Saya Pak Rosi. Pak Rosi. Mengampu mata kuliah apa Pak? Mata kuliah di S1-nya saya ngajar 3 tahun, kemudian kalau di S2 filsafat hukum, kemudian filsafat ilmu, kemudian hukum, kemudian kalau digabung administrasi hukum, dan yang terakhir adalah pelatihan khusus. Pelatihan khusus ya. Baik. Kami tanyakan kepada saudara, apakah saudara mengenal penggugat 1 atas nama Air Mulyadi, penggugat 2 Hafiz Farhendani, penggugat 3 Meli Dian Suryanti? Tidak mengenal. Otomatis tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa hukumnya? Tidak ada. Dengan tergugat Kepala Desa Sobang, saudara kenal? Tidak mengenal. Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga ya. Nama kuasa hukumnya? Tidak mengenal. Tidak mengenal ya. Baik, kepada kuasa tergugat, sebelum ahli ini kami sumpah, ada tanggapan? Tidak ada tanggapannya. Baik, kepada calon ahli kami persilakan ke depan kami nomor 1 untuk diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya menjadi ahli dalam perkara ini, akan memberikan pendapat tentang hal-hal yang dipersoalkan sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan saya. Saudara ahli, kami mewakili penggugat. Sebelumnya meminta pendapat kepada ahli terkait adanya pemberhentian perangkat desa yang telah dikeluarkannya SK pemberhentian oleh kepala desa. Mekanisme yang digunakan sebagaimana undang-undang itu apakah dapat diterangkan oleh saudara ahli? Terima kasih. Mohon izin yang mulia. Dalam undang-undang baik Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, mohon izin saya tidak usah pakai video. Baik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 maupun pelaksananya yaitu 43 2014, kemudian Permendagri dan juga di dalam Perda dan Pergub sendiri sebenarnya ada mekanisme ketika seorang pejabat pemerintah ingin memberhentikan
perangkat desa mekanismenya diantaranya adalah diatur di dalam pasal 7 ayat 2 huruf F. Di sana dijelaskan bahwa penyelenggara pemerintah wajib atau pejabat pemerintah wajib untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu atau dengan pendapat dengan warga masyarakat. Warga masyarakat di sini dalam penjelasannya adalah bisa pegawai atau individu atau seseorang yang dikenakan di dalam putusan tersebut berdasarkan perundang-undangan. Artinya seorang kepala desa atau pejabat pemerintah desa ini seharusnya melakukan musyawarah terlebih dahulu mendengarkan pendapat daripada pejabat desa yang ingin berhenti. Kemudian baru melakukan konsultasi kepada camat. Setelah itu, camat akan mengusulkan kepada bupati untuk mencabut nipdes apabila konsultasi tersebut memang sama-sama disetujui. Apabila tidak, dia tidak terjadi. Itu di dalam undang-undang. Jadi ketika pemberhentian tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 7 ayat 2 huruf F yang tadi sudah saya jelaskan itu sudah melanggar. Baik, berdasarkan keterangan para saksi fakta tadi, jadi bahwa kepala desa itu di saat sebelum mengeluarkan SK pemberhentian itu tidak mengundang dan juga tidak menanggapi surat keberatan para penggugat. Menurut ahli, apakah sikap kepala desa tersebut jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan sikap yang bagaimana menurut ahli? Muncul yang mulia di dalam pasal 77 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan masih dijelaskan juga di sana. Keputusan wajib untuk diberikan, wajib untuk saya ulangi. Jadi keputusan ketika diterima oleh para penerima keputusan tersebut sebenarnya masih punya hak dalam waktu 21 hari untuk melakukan kegiatan. 21 hari untuk melakukan kegiatan. Untuk si pembuat keputusan tersebut dalam arti di sini adalah kepala desa dalam waktu 10 hari maka dia wajib untuk memberikan balasan terkait dengan keberatan tadi. Apabila itu tidak dilakukan, maka dianggap bahwa keberatan tersebut dikabulkan. Satu contoh, keberatan tersebut dilakukan oleh penggugat terkait dengan masalah pemberhentiannya. Maka itu dalam waktu 10 hari itu harus sudah dijawab. Ketika tidak dijawab, maka dianggap dikabulkan. Dan pejabat pembuat keputusan tersebut di sini adalah kepala desa harus menetapkan kembali bahwa yang digerakkan oleh si penggugat tersebut harus ditetapkan kembali. Artinya di sini ada detailnya 10 hari. Ketika 10 hari ternyata tidak ada jawaban, maka harus ditetapkan kembali dan dianggap dikabulkan. Demikian. Baik, menurut saksi fakta ahli bahwa perangkat desa itu diberhentikan pada tanggal 17 Februari 2022. Akan tetapi dari saksi fakta di persidangan yang telah disumpah melalui agama dan kepercayaannya itu menerima surat tersebut pada hari Rabu tertanggal 9 Maret 2022. Menurut ahli,
perhitungan diterimanya surat tersebut apakah sesuai tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 17 Februari 2022 ataukah sesuai tanggal penerimaan yaitu tanggal 9 Maret 2020. Masih di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maksimal penerimaan itu 5 hari. 5 hari dari tanggal ditetapkan. Untuk keberatan tadi yang saya sampaikan 21 hari. Untuk balasan keberatan 10 hari. Artinya ketika diberikannya sudah lebih daripada 5 hari, itu sudah termasuk pelanggaran. Baik, terakhir ahli tadi menerangkan bagaimana undang-undang yang telah dijabarkan bahwa salah satunya camat setelah mendapatkan surat dari kepala desa itu wajib memberitahukan, mengkoordinasikan dengan bupati dan pemerintah kabupaten tentang pencabutan Nibdes. Hal itu tidak dilakukan oleh tergugat hingga saat ini, dan juga harus ada musyawarah sebagaimana saksi tadi telah utarakan. Itu tidak dilakukan oleh saudara tergugat. Yang jadi pertanyaan, apakah menurut pendapat ahli rumusan yang menjadi objek sengketa ini substansinya sudah memenuhi dengan undang-undang atau belum? Substansi daripada keputusan. Ya, mungkin saya kebetulan ada diberikan pemberian keputusan bisa saya minta. Saya menjelaskan dalam pasal 52. Di sana syarat sahnya keputusan itu yang pertama dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua dibuat berdasarkan prosedur yang benar. Yang ketiganya adalah substansinya harus sesuai dengan objek keputusan tersebut. Maka ketika pemberhentian ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka itu sudah sah. Yang jadi pertanyaan, apakah proses pemberhentian itu sudah benar? Proses pemberhentian sendiri, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa pasal 7 ayat 2 seharusnya itu di luar daripada mekanisme pemberhentian. Tetapi pasal 7 ini juga ada kaitannya, karena antara pasal dengan pasal itu ada korelasinya. Harusnya kepala desa memanggil terlebih dahulu, dengar pendapat, itu pasal 7 mengatakan. Itu dilewati. Kemudian lurah berkonsultasi kepada camat bahwa saya akan memberhentikan. Kemudian camat akan mengusulkan Nibdes itu untuk dicabut dari bupati. Baru dari dasar itulah kemudian camat memberikan rekomendasi untuk pemberhentian. Baru diterbitkanlah surat keputusan pemberhentian. Itu harus dilakukan. Jika mekanisme itu sudah dilakukan maka benar. Tetapi di awal tadi apabila tidak ada terlebih dahulu, di sini ada azas-azas yang dilanggar ketika itu tidak. Azas umum pemerintahan yang baik itu salah satunya adalah kepastian hukum. Yang kedua pemanfaatan. Terkait dengan pemberhentian ini, saya melihat mohon saya juga membaca dari saya melihat kopi dari beliau yang disampaikan ke saya oleh penggugat, pengacara penggugat, bahwa di sana sangat lengkap sekali terkait apa mekanisme itu. Yang saya tidak temukan adalah tadi yang disampaikan bahwa ada saksi yang mengatakan bahwa penggugat ini tidak diajak musyawarah terlebih dahulu. Itu adalah melanggar daripada azas-azas pemerintahan yang baik dan juga Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan pasal 7. Artinya di sini harus hal-hal yang juga di situ dilakukan yang saya muliakan majelis hakim. Di sini di dalam surat pemberhentian
Yang pertama saya melihat di dalam menimbang ini tidak dicantumkan apa yang menjadi alasan. Itu di pasal 55 itu harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas dan terperinci. Untuk itu ketika membuat keputusan ini seharusnya di sini bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang pertama bahwa untuk memenuhi mekanisme pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan peraturan Bupati nomor 81 tahun 2016. B. Untuk menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan tata cara pengangkatan yang sesuai dengan poin A, artinya di sini mempermasalahkan tentang pengangkatan penggugat. Kalau saya maknai, seharusnya di poin C itu bukan bahwa berdasarkan pertimbangan, tetapi menjelaskan, karena di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sendiri menjelaskan alasan-alasan yang jelas dan terperinci. Maka kalimat yang benar menurut pengetahuan saya, IC ini adalah alasan pemberhentian. Bahwa alasan diberhentikannya saudara misalnya Hafiz adalah terkait tidak melaksanakan prosedural atau mekanisme pengangkatan sebagai perangkat desa. Itu yang jelas alasannya. Karena untuk kepastian hukum, di sini saya lihat tidak cermat. Azas-azas pemerintahan yang baik itu azasnya yang merupakan fondasi dasar dan prinsip daripada undang-undang itu harusnya yang pertama keterbukaan di situ harus ada, kepastian, kemanfaatan, kecermatan di situ harus ada. Di sini tidak cermat. Langsung di poin C mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin A dan B, tidak langsung pada objek apa sih yang menjadi permasalahan. Di situ kepastiannya tidak ada dan kecermatannya juga tidak ada. Kemudian mengingat, di dalam mengingat di sini, yang pertama dikasih undang-undang, yang kedua kemudian peraturan menteri, yang ketiganya peraturan menteri lagi, kemudian yang keempat peraturan menteri masih dalam negeri terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian, yang kelima peraturan menteri masih terkait dengan itu juga, yang keenam peraturan daerah Pemda, yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jika diperkenankan saya mengoreksi, sudah disampaikan untuk persyaratan di dalam hierarki undang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat 1 tentang hierarki peraturan perundang-undangan tidak digunakan. Azas kecermatan di sini tidak sama sekali digunakan. Seharusnya undang-undang ditempatkan di atas, bahwa undang-undang sebelum peraturan-peraturan menteri yang lain. Itu adalah terkait dengan azas-azas dan juga saya melihatnya tidak sesuai. Kemudian di dalam memperhatikan, ini di sini memperhatikan terkait dengan rekomendasi, saya kira sah-sah saja. Di sini ada rekomendasi dalam memperhatikan ketika sebuah keputusan itu seharusnya dalam memperhatikan adalah konsentrasi terhadap rekomendasi camat. Karena ada rekomendasi camat ketika usulan pemberhentian ini sesuai nggak sih dengan undang-undang? Ketika sesuai maka itu dikabulkan, akan diberikan rekomendasi untuk pemberhentian. Tetapi ketika tidak dikabulkan oleh camat konsultasi tadi, maka tidak bisa untuk ditetapkan pemberhentiannya. Dari sini saya lihat rekomendasi ini tidak secara rinci. Kemudian juga banyak memperhatikannya kalau banyak. Yang terakhir adalah memutuskan. Di sini pertama memberhentikan saudara Hafiz Farhandani dari perangkat desa Subang dengan jabatan sekretaris desa. Kalau saya melihat bahwa saudara Hafiz ini masih menjabat. Dia bekerja sudah sekitar 5 tahun. Saudara Wahyudi sama. Saudara Meli baru sekitar 3 tahun. Artinya ketika memperhatikan saudara Hafiz ini memperhatikan, pertama memutuskan memperhatikan
Saudara Hafiz dari perangkat desa Subang dengan jabatan sekretariat memberhentikan ini seharusnya berdasarkan dengan azas-azas yang baik itu harus lebih cermat. Apa yang menjadi alasan pemberhentian? Diulang kembali di sini kemudian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Karena di sini dalam aturannya, baik itu di peraturan perundang-undangan maupun di Perda Pergub, dikatakan bahwa di situ ada pemberhentian yang secara hormat dan tidak hormat. Di sini hanya memberhentikan saudara Hafiz. Apakah hormat atau tidak hormat sesungguhnya? Pemberhentian itu tidak dituliskan di sini. Jadi secara redaksional tidak hormat dan tidak cermat sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan. Kemudian yang kedua, langsung keputusan ini mulai berlaku. Mohon izin yang mulia, seharusnya kedua ini adalah terkait dengan diterbitkannya keputusan ini maka mencabut. Di sini tidak ada mencabut. Artinya yang lalu masih berlaku. Karena tidak ada kalimat yang mencabut. Kemudian bagi yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku tidak masalah. Tapi harus ada azas kecermatan dan kepastian hukum terkait dengan pemberhentian. Ini yang bisa saya koreksi terkait dengan pemberhentian. Dan ini tidak bisa dibiarkan yang mulia mengizin karena ini adalah yang menjadi objek saat ini persengketaan. Jadi dengan adanya sengketa ini sebenarnya tujuan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar pembukaannya alinea keempat itu tidak tercapai. Di sana itu salah satunya adalah untuk pembangunan kesejahteraan. Jadi tidak tercapai, hanya habis waktunya. Ya, ada lagi? Terlibat silakan. Yang sudah ditanyakan jangan bilang Pak ya. Mas tadi sudah disampaikan secara betul ya. Ada lagi yang sudah silakan. Terima kasih saudara ahli. Menurut pendapat saudara ketua, apakah setiap pengangkatan perangkat desa itu harus melalui seleksi lebih jauh sebelum diangkat? Dan sepengetahuan saudara, sejak kapan? Sejak diundangkannya Undang-Undang Desa, itu menjadi aturan pertama kali Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi itu harus berdasarkan undang-undang, harus. Kemudian sebenarnya sampai pada itu sudah Dilakukan. Apakah ketika undang-undang itu diundangkan, artinya kan ada asas undang-undang tidak berlaku surut. Apakah perangkat desa yang sudah diangkat sebelumnya dia juga disertakan untuk tidak seleksi? ya tidak. Jadi itu harus mengikuti aturan yang lama. Harus mengikuti aturan yang lama karena azasnya adalah tidak berlaku surut. Kecuali ada undang-undang yang khusus ya, termasuk. Kita kan saudara ahli di bidang negara dan perangkat desa. Apakah perangkat desa yang sebelumnya sudah diangkat, baik melalui SK atau dengan bisa, apakah dia wajib mengikuti seleksi setelah undang-undang desa itu diundangkan? Tidak berlaku surut. Tadi saya jawab tidak. Sejak diundangkannya Undang-Undang Desa yang mengatur tentang seleksi itu, kemudian turunannya di PP, kemudian administrasi menjelaskan semua sampai Pergub itu menjelaskan itu mulai 2014 Undang-Undang Desa. Bisa diperlihatkan yang boleh boleh.
Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.